A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dalam kesempatan ini Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat jasmani, juga dalam keadaan sehat rohaninya. Semoga apa yang akan kami sampaikan ini meningkatkan iman kita hingga kita betul-betul selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah judul, akibat jika kita tidak mau bertemu dengan Allah. Bagaimana dampaknya jika manusia ini kita tidak mau bertemu dengan Tuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya wa tama'anu bihal wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika mawahumun naru bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mereka mengharapkan bertemu kami pada hari kiamat, dan mereka senang dengan kehidupan dunia dan mereka merasa tentram dengannya, dan orang-orang yang mereka terhadap bukti-bukti keesaan kami orang-orang yang lalai. Mereka itu tempat mereka adalah neraka, karena apa yang telah mereka kerjakan, yaitu kemusyrikan dan kemaksiatan. Dalam surat Yunus ayat 7 dan ayat 8. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di sini dikatakan bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang tidak mau mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan terhadap Allah, dan mereka merasa puas serta merasa tentram dengan kehidupan duniawiyahnya. Di sini kata Allah, bagi orang-orang atau bagi manusia yang melupakan ayat-ayat kami, mereka tidak mau kembali kepada Allah, tempatnya akan dimasukkan oleh Allah di dalam neraka, karena apa yang telah mereka lakukan pada saat hidup di dunia. Dan hal ini adalah merupakan sebuah syariatnya atau secara muhakamahnya. Lalu bagaimana secara hakikatnya, secara mutasabihatnya? Manusia ini terdiri daripada dua unsur, di mana manusia ini ada unsur jasmani, yaitu jasa jasmaniah ini,
dan manusia ini juga ada unsur rohaninya. Lalu yang bertemu pada Allah itu unsur yang mana? Tentu untuk bertemu Allah itu bukan unsur jasad jasmania ini, tidak bisa dipandang dengan jasad jasmania ini, dengan mata zuhir ini, tetapi yang bertemu pada Allah itu adalah rohaninya, mata basirohnya. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah kita bahas secara hakikatnya di dalam hal tersebut, apa akibatnya jika kita tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Barang siapa yang tidak mengharapkan atau tidak mau bertemu terhadap saya, kata Allah, dan mereka sudah merasa puas terhadap kehidupan duniawiyahnya dan melupakan kehidupan akhiratnya. Dan barang siapa yang hatinya terbuai lalai terhadap Allah, mereka itu adalah orang-orang yang musyrik dan selalu mengerjakan kemaksiatan. Mereka tidak tahu bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, bahwa apa yang menguasainya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu tidak tahu. Lalu siapa yang dikatakan lalai terhadap Allah ini siapa? Adalah mereka yang tidak pernah melibatkan Allah di dalam kehidupannya. Itulah adalah orang-orang yang lalai, orang-orang yang dikatakan ingkar serta dolim terhadap Allah. Mereka selalu melakukan kemaksiatan dan mereka pasti akan ditempatkan oleh Allah di dalam neraka. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, mereka itu melakukan dolim, mereka itu melalaikan Allah, mereka tidak pernah mau melibatkan Allah di dalam hidupnya. Dianggapnya semua yang dilakukan, semua usahanya, semua perbuatannya, dan lain-lain sebagainya itu adalah makhluknya. Tidak tahu bahwa di situ ada Allah itu mereka tidak tahu. Mereka telah menyombongkan dirinya, merasa dirinya kemakhlukannya itu yang bisa segala-galanya. Itulah golongan hati yang tertutup dan golongan-golongan ahli hijab. Mereka tertutup dengan syahwatun dunia. Berhubung mereka tidak mau bertemu dengan Allah saat di dunia, hati mereka dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menganggap bahwa Allah itu dikatakan masih gaib. Dianggap Allah itu tidak bisa kelihatan. Dan dia hanya punya keyakinan bisa berjumpa dengan Allah itu nanti di
itu katanya. Padahal Allah itu sangatlah hakul mubin. Allah itu sangatlah jelas dan sangat nyata di dalam setiap aspek kehidupan kita ini, baik di dunia maupun di akhirat, baik yang zahir maupun yang batin. Allah itu tidak bisa dihijabi. Kenapa mereka itu tidak bisa melihat? Kenapa mereka tidak bisa bertemu pada Allah? Ya karena sebetulnya mereka itu matanya buta. Bagaimana mungkin bisa melihat dan bertemu pada Allah di akhirat? Sedangkan tatkala hidup di dunia, mereka telah mengingkarinya. Mereka merasa puas di dunia. Mereka telah mengingkarinya. Mereka melupakan akhiratnya. Perlu diketahui bahwasanya golongan-golongan seperti ini adalah mayoritas manusia. Mereka kebanyakan hanya memakai sistem syariat dan tidak mau memakai hukum hakikat. Sehingga tidak heran kebanyakan manusia ini kalau hatinya masih seperti itu, ya tentu mereka tidak mungkin bisa makrifat terhadap Allah. Apa akibatnya jika mereka itu tidak bisa atau tidak mau bertemu Allah? Yang pertama, akibatnya adalah mereka hatinya tidak akan pernah menemukan kedamaian. Hatinya tidak akan pernah menemukan ketentraman. Hati mereka tidak akan merasa puas walaupun diberikan harta yang berlimpah, walaupun diberikan kemuliaan, walaupun diberikan pangkat dan jabatan yang tinggi, mereka akan selalu merasa kurang. Nah, itulah sebetulnya Allah betul-betul memasukkan di dalam neraka. Kecuali bagi hamba-hamba mereka yang sadar dan mau bertemu pada Allah, mereka melakukan taubatan nasuha, taubatannya hati, taubatnya ruh, di mana saat di dunia mereka kembali pada Allah, pasti mereka akan ditempatkan di jannahnya Allah. Mereka akan ditempatkan di surganya Allah. Hati mereka akan menemukan sebuah kedamaian. Itulah golongan-golongan ahli syukur. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, manusia jika tidak mau bertemu pada Allah saat di dunia, tatkala didatangkan terlebih dahulu dan dijemput oleh ajal maut, sakaratul maut, sebelum mereka bertemu di dunia, maka di akhirat pun mereka akan mengalami kegelapan. Mereka akan mengalami kesengsaraan dan mereka akan menjadi gentayangan. Itulah saudara-saudaraku akibat jika kita tidak mau bertemu dengan Allah. Perlu diketahui bahwasanya sebetulnya dunia dan alam semesta ini yang menguasai
hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Kalau di dalam agama Islam. Kalau di dalam agama yang lain ada yang menyebut Sang Dumadi, ada yang menyebut Sang Yang Widi, ada yang menyebut Sang Maha Tunggal dan lain-lain sebagainya itu. Tetapi kenapa mayoritas manusia ini kok tidak mau bertemu dengan Allah? Padahal yang namanya dunia ini sebetulnya hanyalah panggung sandiwara. Dunia ini sebetulnya hanyalah fana, tidak kekal dan abadi. Dan yang kekal dan abadi hanyalah akhirat. Untuk itu saudara-saudaraku, segeralah pelajari lagi ajaran-ajaran kerohanian, pelajari lagi tauhid ilahiyah jika Anda betul-betul ingin selamat dunia dan akhirat. Percuma jika kita mau beramal banyak, percuma kita berbuat baik, manakala kemakhlukannya itu masih melekat di dalam hati, itulah masih dikatakan syirik terhadap Allah. Syirik halus, syirik khafi, syirik dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, akibat jika kita tidak mau bertemu Allah, resikonya bermacam-macam, baik sengsara di dunia maupun di akhirat. Di dunia gelap, di akhirat apalagi. Itulah saudara-saudaraku, semoga apa yang kami sampaikan menjadikan sebuah perenungan hati, dan kami di sini hanya mengingatkan bagi saudara-saudara yang mau diingatkan. Tetapi kalau tidak mau diingatkan, ya terserah. Karena semuanya kita kembalikan kembali kepada Allah, bahwa semuanya itu adalah hidayah. Itu saudara-saudaraku, cukup sekian tausiah pada hari ini. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum an nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi